sabar. Maka sabar itu punya dua mata sisi macam pisau. Pisau ini dua matanya, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau sabar ibu-ibu pakai mendidik anak, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyekolahkan anak ke pesantren, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyuruh anak pakai jilbab, bagus. Tapi ini negatifnya sifat menahan tadi. Dia punya potensi, punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh bapak. Kalaupun bapak punya, tapi tidak sebanyak sehebat yang dimiliki ibu. Maka kalau sifat ini dioptimalkan, maka peran dia dalam keluarga itu luar biasa. Yang pertama, sifatnya adalah sabar. Sabar. Jadi ibu itu punya sifat itu, maka yang mengandung itu, coba bayangkan kalau yang mengandung itu bapak. Sebulan habis itu dikeluarkan langsung. Ibu ini sabar dia. Sabar, penciumannya berubah. Semua yang wangi tercium busuk. Laki pun bau hantu. Sabar, ususnya mengecil karena rahimnya membesar. Sabar dia. Sabar dia muntah-muntah. Sabar selera makannya berubah. Sabar lehernya jadi hitam. Padahal sebelum hamil pun hitam juga. Sabar dia warna kulitnya berubah. Sabar dia tulang belakangnya nih membengkok. Awalnya lurus, membengkok. Sabar dia diejek orang. Pas dia sedang lewat, ada anak-anak muda situ duduk. Kata anak muda tuh, kukira kura-kura. Bapak-bapak nih sabar juga, cuman sabarnya tidak sebesar ibu. Jadi kalau potensi ibu, sifat sabarnya ini dipakainya, dioptimalkannya dalam mendidik anak, maka anak pasti berhasil. Makanya Nabi Ismail dititipkan ke ibu atau ke bapak? Ke ibu. Nabi Isa dititipkan ke ibu atau ke bapak? Ke ibu. Nabi Musa dititipkan ke ibu ke bapak? Ke ibu. Nabi Muhammad dititipkan ke ibu. Kenapa? Karena ibu punya potensi yang bernama sabar. Sekarang ibu sudah sadar punya sifat apa? Sifat sabar. Hah? Jadi sekarang ibu sedang memahami sesuatu yang sebenarnya ibu punya, ibu miliki, cuman selama ini ibu tak sadar. Hari ini kita sadarkan bahwa sebenarnya ibu punya harta yang lebih hebat daripada emas, lebih hebat daripada intan berlian, lebih hebat daripada gedung pencakar langit. Karena yang menggambar, yang membangun itu adalah laki-laki, dan laki-laki itu dididik oleh seorang ibu yang memiliki sifat sabar. Seandainya ibu-ibu tidak sabar, ini anak-anak ini tak ada semua. Apalagi ibunya polwan, asal menangis anak tuh bam, mati. Tapi sabarnya ibu. Saya kalau udah saya tengok lah Sami menangis, saya sekali yang saya gendong, ada 2 kali cabut saya. Katanya saya gendong, katanya gendong, ketiga kali cabut saya. Jadi ibu punya sifat sabar yang luar biasa. Pakailah sifat sabar ibu ini untuk mendidik anak. Sholat subuh, bangun ya nak, tidur dia lagi. Sholat subuh ya nak, duduk dia, tak lama duduk bangun. Sholat subuh ya nak. Kalau bapak mana bisa begitu?
Diambilnya langsung pukulan satpam. Maka kalau ada anak yang berhasil, anak yang sukses, maka di balik kesuksesan anak itu adalah seorang ibu yang sabar. Dan ibu-ibu yang sabar itu ada di hadapan saya ini sekarang. Sekarang tak boleh lagi bilang amin karena udah dekat kampanye. Sabar. Sabar itu artinya menahan. Sabar itu artinya menahan diri untuk melakukan sesuatu secara terus menerus continue. Itu arti sabar. Maka sabar itu punya dua mata sisi macam pisau. Pisau ini dua matanya, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau sabar ibu-ibu pakai mendidik anak, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyekolahkan anak ke pesantren, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyuruh anak pakai jilbab, bagus. Tapi ini negatifnya sifat menahan tadi. Kalau sifat menahan itu dipakainya belanja ke mall, karena dia bisa bertahan di mall itu satu hari. Menahan. Ini sifat sabar ini. Saya kalau pergi ke pasar, apa yang saya cari? Misalnya saya mau mencari roti. Mampir saya beli roti, saya bayar, habis itu saya pulang. Tapi kalau perempuan tak begitu. Nampak ini ambil ini, nampak ini ambil ini, nampak. Sabar dia lama di dalam itu. Saya pergi ke pasar pagi Arengka, mau mencari jeruk purut. Turun, beli jeruk purut, masuk mobil, pulang. Kalau almarhumah mak saya tak gitu. Nampak tempe, ambil buat tempe. Nampak. Makanya kalau saya mengawani dia belanja, kau tak usah turun, aku aja. Karena kalau saya ikut, saya tanya, lama lagi mak? Lama lagi mak? Kau tak sabar. Jadi kesabaran perempuan ini seperti mata pisau. Sabar dia mendidik anaknya, sabar menyuruh anak bertudung. Pakailah tudung nak. Pakainya tudung pasrah tapi tak rela. Belakang itu, gitu. Sabar dia. Pakailah baju panjang nak. Kita orang Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Sabar dia ngasih tahu. Tapi sabarnya ini kalau pindah dari rumah ke pasar, itu tengoklah kalau pagi hari Ahad. Hari Ahad, tengoklah di tempat parkir bapak-bapak nunggu bini belanja. Lelaki mau diikut hajab, tak diikut hajab. Saya kalau udah nengok lewat, saya di pasar pagi, nampak saya hari Ahad lewat saya pagi, nampak saya bapak-bapak, dalam hati saya, kesian nih kalian. Nasib kalian lah pak, kata saya. Jadi sifat sabar ibu ini ibu pertahankan, ibu tambah untuk dipakai mendidik anak. Saya kalau teringatlah saya sabarnya perempuan-perempuan dalam membesarkan anak-anaknya itu, luar biasa. Meninggal suami, anak susun paku, do re mi fa sol la si do mi fa sol fa mi re do. Bisa anak tuh berhasil semua disekolahkan, sudah disekolahkan, dinikahkan, udah dinikahkan, anaknya pula dititipkannya lagi. Itu hanya ada pada perempuan. Laki-laki tak bisa gitu. Kalau kalian, saudari-saudariku perempuan tak percaya, besok hari Jumat, habis itu hari Sabtu, hari Ahad nanti kalian titipkan anak kalian ke atuknya. Ya,
jaga anakku nih ya, sejam aja ya. Menjaga kau aja belum hilang capeknya lagi katanya. Yang anak kau pula lagi. Tapi kalau ke emak, ke ibu, tak ada ibu yang menolak cucu. Maka sifat sabar ini tidak dimiliki laki-laki. Kalaupun dimilikinya, tingkat kesabaran yang dimiliki perempuan ini luar biasa. Makanya yang paling banyak pengajian laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laki-laki itu asal pengajian kultum aja. Mulainya menggaruk kepala. Mulainya keluar handphonenya. Habis itu difotonya Ustaz tuh. Besok update status dia. Lama kali ceramahnya gitu. Kira-kira yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Ngaku semua orang. Perempuan itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Makanya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Dia tengok laki-laki ini tak sabar, mudah mengamuk, mudah marah, mudah emosi. Didampingkannya dengan perempuan yang sabar. Bu, ini cerita ini. Didampingkannya dengan, makanya yang ada diciptakan Allah itu Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep. Mohon maaf. Karena laki-laki dengan laki-laki tak bisa. Tapi memang dasar manusia laknat. Ketika ditanya, kau kan pasangan laki sama laki-laki, kenapa pula kalian nikah laki-laki sama laki-laki? Perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini dari LGBT. Sifat itu namanya perempuan jadi-jadian. Yakinkan bahwa ibu adalah perempuan, dan sifat perempuan itu diantaranya sabar tingkat tinggi. Dipakai dia, dioptimalkan untuk mendidik anak. Maka insya Allah kalau mengajar anak baca Quran, sabar. Ini namanya sabar. Makanya guru mengaji perempuan, guru sekolah perempuan, bekerja di kantor perempuan. Kenapa? Tingkat kesabarannya yang luar biasa. Di pesantren Ma'had Az-Zahra, Ustazah Fatimah, tidak ada guru laki-laki. Kemarin ada guru mendaftar laki-laki, saya bilang tidak, perempuan. Kenapa? Di antara kenapa Ustaz pilih guru perempuan? Karena sabar mendidik anak-anak. Yang kedua, kalau laki-laki nanti saya cemburu. Guru perempuan. Jadi perempuan ini kalau mendidik anak-anak itu luar biasa. Ketika kesabaran perempuan yang mestinya mendidik anak-anak dipindahkan ke kantor, musibah. Karena perempuan ini sabar. Akhirnya sabarnya yang semestinya untuk anaknya berpindah sabarnya untuk kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian. Witing Trisno, jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Ibu yang kebetulan PNS, ASN, BUMN bekerja di kantor, salah apa tak salah? Tidak salah. Saya tidak salahkan. Tapi setelah dari kantor jam 4 pulang, kesabaranmu yang tersisa dari jam 8 pagi tadi serahkan ke anak. Sabar, kata atasan, ini laporan kau ini kenapa begini? Perbaiki lagi. Perbaikinya lagi. Ini kurang lagi, ini titik koma, huruf besar, huruf kecil, buat lagi. Sabar. Jangan sabarmu habis ketika sampai di rumah tinggal ampas-ampasnya aja lagi. Anak datang, "Ma, ini PR ini gimana, Ma?" "Bagaimana?" "Tapi katanya kau sabar." "Sabarku udah habis, Bang, di kantor tadi." Kira-kira yang saya sampaikan ini paham? Pesannya sampai? Silakan ibu bekerja di kantor dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama,
izin suami. Bang, sebetulnya sabarku ini untuk kau bang. Sebetulnya sabarku ini untuk anak kau ini bang. Tapi karena gaji kau tak cukup, dan aku sarjana terhebat di kampusku, aku nomor 1 bang. Dipinang oleh orang kaya, aku tak mau. Kesalahan dalam hidupku cuma 1 bang, jatuh cinta sama kau. Maka sekarang aku masuk kantor bang, izinkan aku masuk. Kata si suami tadi dengan ketakutannya, pergilah dek, pergilah. Setelah izin suami, selama di kantor fokus saja bekerja, jangan macam-macam. Katanya kau makan siang sama si Anu, atasanmu. Alah, janganlah bang cemburu, dia udah macam abangku, dia udah macam adikku. Berawal dari macam, berakhir dengan waspadalah. Oleh sebab itu maka masuk kantor sesuai jam 4 pulang, masih ada waktu untuk memberikan sayang, untuk memberikan sabar. Berapa lama kepada anak? Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Habis itu dia tidur. Jangan sabar yang tersisa dari kantor tadi diberikan ke sinetron. Sabar dia mengikuti dari episode pertama. Jangan sabar yang di kantor tadi sudah habis 90, tinggal 10 yang mestinya untuk anak, dihabiskan scroll. Sabar dia scroll sampai akhirnya 2 gendangnya. Kalau tidak handphone itu mati, dia mati. Jadi potensi yang pertama yang mesti dijaga supaya perempuan, ibu bisa menggunakan ini untuk keluarganya, potensi yang pertama namanya sabar.